Saat Xiaoyan memanggil 6 api surgawi sekaligus, seluruh kota Xiao terdiam. Tatapan tak percaya tertuju padanya. Bahkan Bai Haotang yang sudah mengetahui kemampuan Xiaoyan tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. 6 api surgawi, sesuatu yang luar biasa bahkan dalam legenda. Ketegangan pun meningkat. Bai Zijing tak tinggal diam. Dengan cepat ia memanggil teknik pamungkasnya, 3000 air ilusi. Pada saat ini ratusan klon muncul di langit, memanah serentak ke arah Xiaoyan dalam badai panah yang menutupi langit. Namun Xiaoyan tetap tenang. Ia menggunakan api batu gunung berapi untuk menciptakan dinding magma raksasa yang membakar dan menguapkan hujan panah menjadi kabut putih. Bai Zijing membalas dengan teknik mematikan. Anak panah mengejar matahari. Sebuah serangan yang menembus ruang dan menghancurkan dinding api dalam sekejap. Tetapi Xiaoyan tidak gentar. Ia membentuk avatar api raksasa dan melancarkan jurus murka dewa api, menahan serangan Bai Zijing yang membalikan keadaan. Dalam kekacauan yang muncul, tubuh Xiaoyan tiba-tiba muncul di hadapan Bai Zijing dan menghantam wajahnya dengan pukulan api surgawi yang membekukan segala pertahanan air. Tubuh Bai Zijing terlempar. Wajahnya hangus dan berlumuran darah. Tapi ia masih belum menyerah. Dengan susah payah ia memanggil teknik pamungkas terakhirnya, segelau darah. Aura merah darah yang mengerikan mengisi langit. Sebuah kekuatan destruktif yang dulu pernah hampir menumbangkan kepala klan junior. Xiaoyan menyadari bahaya dan mulai mengumpulkan kekuatan sejatinya. 6 api surgawi berputar membentuk cincin api dan dari dalamnya lahir titik hitam kecil. Sebuah pusat kehampaan yang mengandung kekuatan pemusnahan mutlak. Efek dari teknik misterius, reinkarnasi kemarahan sang Buddha. Ketika Bai Zijing menembus ruang dan berhasil menghantam dada Xiaoyan dengan tangan berdarahnya, kemenangan seolah hampir di tangan. Namun tepat pada saat itu, Xiaoyan mengetuk titik hitam itu dengan lembut. Ledakan cahaya hitam menembus tubuh Bai Zijing seperti petir surgawi. Ruang di belakangnya langsung robek, dan tubuhnya membeku di tengah udara. Dia tak bergerak. Dalam sekejap semua menjadi sunyi. Tubuh Bai Zijing terpaku oleh kekuatan yang tak dapat ditentang. Ketegangan ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tekad dan kehendak hidup. Xiaoyan dengan ketenangan dan kendali atas kekuatan surgawinya, membungkam ancaman mematikan Bai Zijing dalam duel yang mengguncang langit dan bumi. Kekacauan berdarah di kota Xiao. Ledakan segel darah menghentak udara, menyelimuti tempat itu dalam keheningan. Mata semua orang tertuju pada sosok tenang Xiaoyan yang berdiri di tengah serpihan darah Bai Zijing. Bahkan para leluhur asal merasakan ketakutan yang menyelinap saat menyaksikan kekuatan hitam yang barusan dilepaskannya. Dari langit suara murka Bai Haotang menggema, dan dalam sekejap ia sudah berlutut di sisi Bai Zijing yang terluka parah. Wajahnya mengeras ketika melihat mani genesis putranya retak. Sebuah kehancuran mutlak dalam jalur kultivasi. Murka tak terkendali meledak dalam dirinya. Tanpa peringatan, telapak tangannya yang mengandung kekuatan leluhur bintang 7 melesat ke wajah Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak mundur. Pilar cahaya hitam yang membara seperti lubang hitam diluncurkannya dengan segenap tenaga. Serangan itu mengikis daging dari tangan Bai Haotang, membuatnya terkejut. Skill Dao macam apa ini? Anak ini harus mati hari ini juga. Amarahnya meledak. Pada saat yang sama Xiao Yuheng muncul, menghadang dengan tatapan dingin, mengingatkan pada janji duel yang seharusnya adil. Namun Bai Haotang tak peduli. Dengan gerakan cepat dan penuh niat membunuh, dia menerobos pertahanan Xiao Yuheng dan meneriakkan perintah. Seluruh klan Bai, bunuh Xiaoyan. Langit di atas kota Xiao berubah menjadi medan perang. Klan Bai dan klan Xiao saling menyerbu. Di bawah pimpinan Xiao Yuhua, klan Xiao menyerang dengan kekuatan penuh. Kali ini tanpa keraguan sedikit pun. Suara benturan, raungan energi, dan skill Dao saling menyambar di udara. Di tengah kekacauan, Bai Haotang menargetkan kembali Xiaoyan. Tapi sebelum bisa menyentuhnya, bang! Pedang panjang memblokir jalannya. Xiao Xuan muncul seperti badai. Angin pedang yang membuat langit bergetar. Bai Haotang mengernitkan alisnya. Kau sejenius dengan dua kekuatan jalan agung itu. Xiao Xuan menatap dingin. Mungkin saja itu aku. Tetapi dari klan Bai, sepertinya tak ada yang layak diingat. Hahaha. Pertarungan antara mereka pun meletus. Energi dahsyat bergemuruh ke segala penjuru. Di kejauhan, Xiaoyan menyaksikan kekacauan yang ia picu. Tatapannya jatuh pada Bai Zijing yang dilindungi oleh dua leluhur asal. Wajahnya mengeras. Hari ini, semuanya harus diselesaikan. Dengan nafas tertahan dan kondisi yang menurun, Xiaoyan menelan pil pemulihan dan mulai menyatukan 6 api surgawi di tangannya. Saat semua orang sibuk bertarung,
Aura samar dan menakutkan menyebar dari titik fokus. Teratai api pun perlahan terbentuk di tangannya. Tanpa peringatan, Xiaoyan menerobos ke sisi Bai Zijing. Dua ahli penjaga mencoba menghentikannya, namun satu langsung terpental. Yang satu lagi dipukul dengan skill Dao mematikan. Anjing laut sungai gunung dan terlempar sambil memuntahkan darah. Xiaoyan berdiri di depan Bai Zijing dan tatapannya dingin. Dari kejauhan Bai Haotang menjerit, "Jangan lakukan itu. Kalau dia mati, perang tak akan berakhir sampai salah satu klan musnah." Xiaoyan menoleh perlahan, bibirnya melengkung, dan tanpa ragu, teratai api itu ditekan ke tubuh Bai Zijing. Boom! Ledakan menggetarkan seluruh langit. Dunia seakan berguncang oleh satu keputusan mutlak. Xiaoyan telah memilih untuk membakar semua jalan kembali. Pertempuran langit di atas kota Xiao mencapai klimaks saat ledakan dahsyat mengguncang angkasa, memaksa semua selain para venerabel mundur. Gelombang kejut dan badai api yang menyusul mampu membunuh bahkan para leluhur asal tingkat tinggi. Dari kobaran api itu, kedua pihak muncul kembali. Xiaoyan berdiri bersama Xiao Yuheng dan para ahli klan Xiao, menatap dingin ke arah Raja Utara dan klan Bai. Di sisi lain, Bai Haotang memeluk Bai Zijing yang sekarat, matanya menyala oleh niat membunuh. "Xiaoyan!" Desisnya marah dan putus asa. Saat hendak menyerang, seorang tetua klan Bai menghentikannya. Klan mereka sudah hancur lebur. Para tetua terluka parah. Kekuatan kacau dan mereka tak sanggup melanjutkan pertempuran. Xiao Yuheng melangkah maju. Matanya tajam menusuk hati Bai Haotang. "Kalau kau masih ingin kehilangan tiga yang mulia asal, silakan teruskan pertarungan ini." Bai Haotang mengepalkan tinjunya, kemudian menggertakkan gigi. Keengganannya membuncah, tapi akhirnya ia meraung marah dan memerintahkan untuk mundur. Klan Xiao akhirnya bernafas lega. Xiaoyan membungkuk dalam pada para tetua, penuh hormat dan rasa terima kasih. Xiao Yuheng menepuknya. "Kita keluarga. Kau yang membuat mereka tak berani sembarangan," ucap Xiao Yuheng. Sementara itu, Xiao Yuhua menatap Xiaoyan penuh makna. "Kalau kamu tidak muncul, kita semua pasti akan dirugikan," ucapnya pelan. Ketika mereka semua kembali ke kota Xiao, Xiaoyan menatap langit, ke arah mundurnya klan Bai. Ia tahu hari ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari konflik panjang antara dirinya dan klan Bai. Xiao Shoujun menepuk bahunya. "Tenang saja, mereka tak akan mudah menyerang kita lagi." Namun di luar medan perang, kembali nama Xiaoyan mengguncang wilayah tengah. Pertarungannya melawan Bai Zijing tersebar luas. Ia menjadi panutan bagi semua generasi muda di klan Xiao. Sementara ketenaran menyebar, Xiaoyan menyepi di gunung belakang, memulihkan diri dalam keheningan. Tubuhnya lelah, namun keinginannya untuk menjadi lebih kuat menyala lebih hebat dari sebelumnya. Hari itu, ia melangkah ke halaman leluhur tempat suci klan Xiao dan bertemu sosok yang tak asing. "Xiaoyan, karena kamu, aku bisa ikut upacara klan," ucap Xiaoyan dingin namun penuh makna. Saat mereka berbincang, pintu batu aula leluhur terbuka. Tetua pertama Xiao Zhen muncul dan memanggil mereka masuk. Upacara besar 2 tahun itu akhirnya dimulai. Singkat cerita, setelah melewati pintu batu menuju aula leluhur, Xiaoyan disambut oleh atmosfer yang mendadak redup. Ada kekuatan lembut namun misterius yang menyapu tubuhnya, seperti belayan seorang leluhur pada keturunannya. Hatinya yang semula waspada, seketika tenang. Saat pandangannya kembali pulih, ia menyaksikan pemandangan dalam kuil leluhur. Sebuah ruangan sederhana yang dipenuhi potret leluhur klan, jimat-jimat tua, dan debu ketebalan zaman. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah 5 prasasti batu raksasa di bagian terdalam aula. 4 di antaranya telah terpotong secara diagonal, menyisakan aura tekanan luar biasa. Yang kelima masih utuh, namun 1 kata terukir di atasnya, "Kaisar," telah dibelah, meninggalkan energi mengerikan yang hampir membuat Xiaoyan pingsan hanya karena menatapnya. "Jangan lihat itu, kau belum cukup kuat," peringatan tetua pertama menyadarkannya. Xiaoyan di sampingnya juga tampak ngeri. Keduanya akhirnya mengetahui bahwa kelima prasasti itu dikenal sebagai 5 Loh Kaisar, lambang keberadaan 5 ahli tingkat kaisar asal yang pernah dilahirkan oleh klan Xiao. Tetua pertama pun mengisahkan, dahulu kala ketika dunia terancam oleh kekuatan mengerikan dari klan hantu yang kini dikenal sebagai sekte hantu, kelima kaisar asal klan Xiao bersatu dan menyerbu dunia hantu demi menyelamatkan benua. Mereka berhasil membunuh kaisar hantu, tetapi kekuatan jahatnya meninggalkan bekas pada kelima pahlawan itu. Kejayaan mereka hanya tercatat dalam batu.
Namun semangat mereka masih menyelimuti kuil itu. Namun kata tetua pertama, kebesaran masa lalu hanya akan menjadi dongeng jika para junior tak melangkah lebih jauh. Dengan tatapan serius, tetua itu mengantar mereka ke lorong sempit menuju ruang batu pengorbanan. Aura garis keturunan mulai bergejolak dalam tubuh Xiaoyan begitu mereka mendekati tempat suci itu. Ingat, kalian hanya punya setengah tahun. Lewat dari itu, hubungan dengan altar pengorbanan akan terputus. Tegas tetua pertama sebelum membuka dua pintu batu yang mengantar mereka ke ruang masing-masing. Saat Xiaoyan masuk ke ruangannya, dia duduk di hadapan bola kristal dan meneteskan setitik darah esensi ke atasnya. Dalam sekejap bola kristal bergetar dan bersinar. Sebuah tetesan darah emas murni muncul dari dalam kristal dan bercampur dengan darahnya, menyulut ledakan energi suci yang membuat udara di sekitarnya menjadi kental. Mata Xiaoyan membelalak. Energi ini murni dan tak ternilai. Ia segera menempelkan telapak tangan ke bola kristal dan mengaktifkan mantra api. Metode Qi tingkat tinggi yang kini menyamai tingkat Yiting tinggi. Tubuhnya berubah menjadi pusaran raksasa, menyerap energi dari udara seperti lubang hitam. Dari pori-pori, telinga, hidung, dan mulutnya, energi masuk dan terkonsentrasi menjadi pusaran spiritual. Suasana pun menjadi mencekam, penuh tekanan, namun juga menggugah. Karena pengorbanan klan telah dimulai, dan masa depan klan Xiao bergantung pada mereka. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.